Tes, suaranya terdengar? Terdengar. Nah, ya. Kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore kepada teman-teman sekalian yang hadir di live Instagram kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam talk show kami bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi dengan tema mengenal lebih dekat profesi pustakawan, peran pustakawan mendukung program perpustakaan, menguatkan literasi masyarakat. Perkenalkan, saya Putri Wardani yang akan memandu acara ini sampai akhir nanti. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemuliaan agar acara kita pada sore hari ini akan menghasilkan sebuah pencapaian yang baik. Amin. Nah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Nah, yang saya hormati pada sore hari ini telah hadir Ibu Nike Siti Rahayu selaku narasumber kita yang merupakan pustakawan ahli utama di Pusipda Kota Sukabumi. Kemudian yang saya hormati Ibu Ani Yuliani SPDI selaku moderator kita, serta para penonton dari live kita pada sore ini. Sebelum acara kita mulai, kita baca doa dulu. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Baik, baca doa selesai. Nah, sebelum ke acara inti, suara saya terdengar? Oke, kita sambil menunggu Ibu Nike supaya masuk lagi ya. Nah, alhamdulillah sudah ada 4 orang, bahkan 5 orang yang bergabung. Semoga tidak keluar dulu dari channel pada live kita sore ini karena nanti kita juga akan bagi-bagi door prize. Nah, karena sudah dibuka nih, kita tinggal menunggu Ibu Nike untuk bergabung. Nah, nanti kita akan mulai untuk ngobrol-ngobrol pada talk show ini bersama moderator kita yaitu Ibu Ani Yuliani. Ya. Baik, kita akan langsung mulai untuk talk show-nya. Kepada Ibu Moderator, Ibu Ani Yuliani, dipersilahkan. Terima kasih Teh Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan talk show bersama saya selaku moderator di sini, dan izinkan saya juga membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Siapakah beliau? Pastikan penasaran sekali. Beliau adalah Ibu Nike Siti Rahayu SHMH,
lahir di Kota Sukabumi pada tanggal 16 Januari 1961. Jabatan beliau sebagai pembina utama Madya golongan 4D, jabatannya sebagai pustakawan ahli utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi. Untuk alamat beliau berada di Jalan Perpustakaan nomor 3 Kota Sukabumi, dan pendidikannya ini sangat luar biasa sekali karena kenapa? Beliau ini mengambil jurusan hukum, akan tetapi beliau menjadi pustakawan. Ini sangat luar biasa. Pendidikannya adalah S2 Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan. Pengalaman bekerja di perpustakaan umum sebagai pustakawan pada kantor perpustakaan umum Kota Sukabumi tahun 1981 sampai 1986. Yang keduanya menjadi Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kota Sukabumi pada tahun 1996 sampai 2001, Camat Baros tahun 2004-2007, Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Sukabumi tahun 2007-2009, Kepala Bagian Keuangan Sekda Kota Sukabumi tahun 2009 sampai 2014, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi tahun 2014 sampai 2020, sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi pada tahun 2020, Pustakawan Ahli Utama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi 2021 sampai sekarang. Ini sangat luar biasa, bahkan diklat yang diikuti banyak sekali. Salah satunya adalah diklat Tenaga Teknis Perpustakaan, diklat Administrasi Umum Lanjutan, dan diklat Kepemimpinan tingkat 3. Lalu diklat Kepemimpinan tingkat 2. Penghargaan Provinsi Jawa Barat yaitu Perpustakaan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 1992, Lencana Karya setelah 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, Honorable Mention versi Perpustakaan Seru CCFI, jabatan dalam organisasi tahun 2019-2022, sebagai pembina IPI Kota Sukabumi, pengurus pusat FPUI Pusat periode tahun 2019-2022, pengurus GPMB Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2025, pengurus FPUI Pusat periode 2022 sampai 2025, dan yang terakhirnya adalah beliau Ketua IPI Kota Sukabumi periode 2023 sampai 2026. Kegiatan perpustakaan beliau ini, yang pertama, beliau juga menulis buku, menulis di surat kabar atau jurnal ilmiah, menjadi narasumber berbagai kegiatan, dan pendampingan lembaga perpustakaan yang akan melaksanakan akreditasi. Sungguh luar biasa sekali untuk kegiatan-kegiatan beliau ini. Saya jadi bertanya-tanya. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nike. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Ibu. Gimana, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk literasi. Iya, Ibu. Rasa-rasanya saya penasaran sekali ini, Bu ya. Ini yang menjadi penasaran adalah kenapa Ibu memilih menjadi pustakawan, sedangkan Ibu itu adalah jurusannya hukum? Ya, itu menjadi aneh gitu ya. Nah, ini kan mungkin bisa dijawab yang pertama dengan suatu hal yang aneh. Kenapa latar belakang saya adalah sarjana hukum, magister hukum, akan tetapi profesi saya adalah pustakawan ya. Jadi ini kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita ingin meningkatkan sumber daya kita sendiri, kompetensi kita. Pada tahun-tahun 80 itu Sukabumi itu tidak ada tinggi selain tinggi hukum. Nah, kemudian Sukabumi itu bekerja di tempat daerah di perpustakaan. Jadi memang bertolak belakang saya kuliah di ilmu perpustakaan.
Tapi karena saat itu saya sudah hadir masuk ke Pasundan dan tidak ada yang melarang kuliah di sekolah tinggi, sedangkan profesi saya bekerja di perpustakaan, maka berjalan ya, bersama-sama begitu secara alami. Nah, kemudian mulai bekerja kan di tahun sama kuliah pada saat itu di jurusan ilmu hukum. Jalan terus menjadi pustakawan, menjadi ketua perpustakaan, mengelola perpustakaan. Tapi saya terus kuliah di bidang ilmu hukum karena saya tidak bisa keluar dari Sukabumi gitu ya. Dan juga saya aktif di sekarang di sekolah tinggi hukum menjadi tenaga pengajar. Karena di tenaga pengajar juga dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi, ya saya sebenarnya mengambil secara linear ke ilmu hukum. Nah, untuk pustakawan sendiri, setelah menjadi pimpinan di perpustakaan, kita tidak ditanyakan lagi latar belakang pendidikan. Meskipun ke depan nanti itu kepala dinas perpustakaan menurut aturan ya dari lagi pemerintah itu akan dituntut S1 perpustakaan minimum ya. Jadi tidak lagi di luar itu. Boleh misalnya di luar itu mereka harus mengikuti diklat kepala perpustakaan gitu. Jadi seperti itu sebetulnya. Untuk pustakawannya sendiri karena saya bekerjanya di perpustakaan dari tahun 81, maka kecintaan saya terhadap perpustakaan itu sudah tidak bisa dipisahkan. Maka latar belakang pendidikan sarjana hukum, tapi posisi saya adalah pustakawan. Bahkan sekarang sudah menjadi pustakawan ahli utama itu pustakawan, tidak ke sarjana hukumnya. Sarjana hukumnya kan itu menjadi tenaga pengajar seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Ibu ini ya. Hebat sekali Ibu. Berarti Ibu menjadi pustakawan itu sudah lama sekali ya? Sampai secinta itu akhirnya menjadi profesor pustakawan. Ya, separuh jiwa saya di perpustakaan. Ya, seperti itu. Oke Ibu, terima kasih. Pasti di sini juga pada penasaran sih ya. Apa sih yang dimaksud dengan pustakawan itu? Ya. Nah, menurut Ibu kira-kira gimana ya? Apa itu pustakawan? Ini kan menurut awam ya. Jadi pustakawan itu sepertinya biasa-biasa saja, bekerja di sebuah gedung, menunggu buku, menunggu rak, ya, buku berjajar di rak, kemudian menunggu orang-orang yang datang ke perpustakaan, kemudian juga menunggu orang yang meminjam buku, kemudian juga nanti akan membelikan buku. Seperti itu, tidak ada lagi pekerjaannya seperti itu. Tidak perlu pendidikan yang tinggi, pekerjaan itu bisa. Nah, ternyata berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan atau diklat perpustakaan atau diklat perpustakawannya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dan pelayan perpustakaan. Berarti pustakawan itu memiliki pendidikan perpustakaan. Maka saat itu saya juga mengikuti kelas teknis perpustakaan, meskipun saya berlatar belakang saya pembahasan hukum, tapi tetap saya meningkatkan kompetensi saya untuk mengikuti diklat perpustakawanan. Dan juga pada saat itu kan ada juga ya seminar, ada itu untuk peningkatan kompetensi. Jadi saya saat itu selalu mengikuti perkembangan tentang perpustakaan, tentang perpustakawanan itu melalui seminar, ya, kemudian diklat-diklat teknis lainnya. Jadi dari situ saya mempunyai modal untuk melaksanakan pekerjaan perpustakawan gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih.
Ibu, apa sih yang harus dikuasai nih oleh seorang pustakawan itu sendiri, Bu? Ya, sekarang kan kalau dulu seperti itu ya, dengan kacamata tebal seperti saya lihat duduk di belakang meja dulu aja orang yang datang ke perpustakaan sudah senang tuh kalau ada orang yang datang ya, baik itu siswa, masyarakat umum atau misalnya mahasiswa mencari buku ada itu sudah ditambah dan saya melayani dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang mencari buku, bukunya ada. Kalau dulu belum ada belum ada buku elektronik, belum ada online public access, belum ada user. Jadi cukup dengan itu saja. Orang yang S2 itu keluar negeri. Nah, kalau sekarang kan tidak kuliah, tidak ada apa teknologi informasi yang luar biasa begitu. Nah, maka pustakawan ini jadi sebagai penggerak, sebagai sumber yang menggerak perpustakaan, maka perannya ini pustakawan itu menjadi penggerak ya, pengembangan menjadi garda terdepan penyebaran informasi. Nah, kita kan tahu fungsi perpustakaan itu ada penelitian, ada pendidikan, ada dokumentasi, kemudian ada informasi, ada rekreasi. Itu yang harus dikuasai ya. Dari mana itu belajar? Dari di sekolah. Jadi pustakawan itu ada sekolah formalnya, ada sampai S3. Ada 8 perguruan tinggi di Indonesia itu sudah membuka jenjang satu, bahkan sudah satu jenjang S3. Jadi pustakawan itu adalah profesi. Jadi ini perlu ada pengakuan nih. Jadi tidak hanya ikatan dokter, kemudian ikatan apa namanya sarjana ekonomi, itu ikatan pustakawan juga ini perlu pengakuan dari masyarakat ya bahwa pustakawan adalah profesi bukan LSM tapi merupakan apa namanya sebuah persatuan orang profesional yang profesinya adalah pustakawan dan di dalam profesi itu juga memberikan sumbangan pemikiran kepada kita untuk bagaimana pengembangan perpustakaan, harus bagaimana sumber daya manusia pustakawan itu sehingga bisa menjadi perpustakaan sehingga perpustakaan itu berkembang dengan baik. Dan juga kan itu harus sama lagi para pemustakaan ini menyediakan perpustakaan yang nyaman karena pustaka itu dulu pengunjung itu namanya pemustaka. Pemustaka itu separate dari perpustakaan. Jadi harus dikembangkan, harus terus disiasati bagaimana aset ini terus menerus dari perpustakaan. Harus terus menerus mereka mau datang ke perpustakaan dan mereka mau belajar di perpustakaan. Apalagi yang disebut perpustakaan umum itu sebagai lembaga pembelajaran sepanjang hayat ya, tidak melihat usia, tidak melihat apa namanya agama, tidak melihat jenjang pendidikan, semua bisa masuk ke perpustakaan ya. Berapa usianya pun masuk ke perpustakaan, mulai dari dalam sampai hayat di kandung bayi, disebutlah pendidikan jenjang hayat. Manakala masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi itu dapat menimba ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya di perpustakaan ya, seperti itu. Iya. Kira-kira nih Bu, gimana sih profesi ini di masa depan, terutama untuk generasi Gen Z? Ya, ini kan harus ada generasi penerus ya, harus ada generasi penerus. Kemudian juga generasi Z ini kan sudah apa namanya berbeda ya pemikirannya gitu seperti itu. Maka perpustakaan dan pustakawan itu harus bisa berkolaborasi dengan bagaimana kerjasamanya, yaitu dengan
melalui pelayanan perpustakaan yang sesuai dengan generasi itu. Ya, jadi pustakawan harus bisa mengemas informasi sehingga generasi Z itu juga tertarik dengan perpustakaan. Kemudian juga tertarik dengan profesi pustakawan. Meskipun mereka tidak menjadi pustakawan secara kedinasan bisa jadi seperti saya, tapi mereka menjadi menjadi pegiat literasi, baik itu di lingkungan, baik di lingkungan kampus, di lingkungan depan masyarakat, seperti itu. Generasi Z juga nanti ke depannya perlu menjadi mitra kita, perlu juga menjadi penyokong untuk kemajuan literasi Indonesia. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, nih barangkali teman-teman yang di sini juga ingin bertanya, silahkan, karena akan ada giveaway untuk beberapa orang ya, beberapa orang, ada 2 nih yang dipilih nanti, silahkan. Kepada teman-teman yang ada di sini yang ingin bertanya, kita lanjut dulu nih Bu. Di zaman sekarang pustakawan itu sudah bertransformasi, betul ya Bu? Transformasi apa nih kira-kira yang dilakukan oleh pustakawan itu sendiri? Ya, dimulai dari perpustakaan sendiri ya, karena pustakawan itu bekerjanya di perpustakaan sebagai agen informasi. Jadi karena perpustakaan sekarang ini sudah bertransformasi, yang namanya perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial. Berarti perpustakaan ini sekarang sudah berpindah baik itu suasananya, baik itu sarana prasarananya, baik itu pustakawannya, baik itu pelayanannya, sudah bertransformasi dan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Seluruh masyarakat disebutlah inklusi sosial. Nah, kemudian juga bagaimana pergerakan atau informasi berbasis inklusi sosial yang disebut menjadi TPBISD. Nah, kalau dulu itu perpustakaan yang konvensional itu seperti yang disebutkan tadi, perpustakaannya hanya buku, ya, kemudian juga pustakaannya juga hanya menunggu orang yang datang membaca buku, menunggu sirkulasi orang yang datang meminjam buku. Nah, sekarang sudah berbeda. Jadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial itu menjadi pusat kegiatan masyarakat. Apa saja kegiatan? Semua kegiatan dengan kebutuhan masyarakat itu harus bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, apa saja programnya? Bisa pendidikan, bisa program kesehatan, bisa juga peningkatan ekonomi. Loh, kenapa perpustakaan sekarang jadi lorong peningkatan ekonomi? Nah, karena di perpustakaan itu adalah sumber informasi. Di sana dapat kita cari di literatur yang dapat meningkatkan ekonomi. Ya, manakala masyarakat membutuhkan sebuah sesuai dengan keinginannya, misalnya ingin anak lele, anak ayam, kemudian juga ada ibu ingin membuat kue donat misalnya gitu. Kemudian ada ibu ingin membuat keripik dari kacang misalnya, yang enak bagaimana. Seorang pustakawan harus bisa menjawab kebutuhan itu. Pustakawan sendiri harus bisa atau harus mempunyai ilmu yang sama. Jadi orang yang datang itu pintar, ini juga harus pintar. Jadi sekarang ini tidak hanya menunggu buku, pustakawan juga harus meningkatkan kompetensinya. Kemudian juga harus mengusahakan, kemudian juga harus panggil advokasi. Apa advokasi? Karena tentang ada masyarakat yang ingin belajar beternak lele.
kemana ini? Saya katakan itu, ya kita hanya menyediakan bukunya saja, literaturnya saja. Yang disebut informasi itu seperti itu ya. Kita menginformasikan melalui buku-buku yang diperlukan. Maka kita meminta bantuan ke dinas pertanian. Ya, kalau di ada dinas peternakan, kita kan bersatu ya, ini. Maka kita datang ke sana untuk advokasi. Jadi pustaka harus pandai beradvokasi. Kalau bahas tugasnya itu kalau harus bisa pada dinas, harus bisa menginformasikan apa program kita, apa tujuannya, apa keuntungan untuk masyarakat, dan meyakinkan bahwa kita ini memerlukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Jadi, nah itu seperti itu ya. Saya kalau pendidikan seperti boleh pusat belajar boleh ya itu narasumbernya bisa bagikan tapi tidak bisa sumber ke perpustakaan ada anak-anak kita untuk belajar statistik. Kemudian juga juga ada pendidikan untuk mengenal komputer untuk anak SD. Kemudian untuk pelaku ini kita juga belajar di kamar berdagang online. Nah seperti itu Bu. Tapi perpustakaan ini ya, dinas lain perpustakaan itu seperti itu tidak. Kalau perpustakaan sekarang menjadi pusat kegiatan masyarakat, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan dinas-dinas. Maka pustakawan yang lebih ini harus juga meningkatkan ini dapat beradvokasi, dapat kemudian meningkatkan pengetahuan tentang TIK-nya, kemudian bagaimana menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mereka mau berkegiatan di perpustakaan. Untuk bidang kesehatan misalnya, sekarang banyak daerah-daerah banyak kantinnya ya, nah, kita juga bisa. Nah, kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan melalui puskesmas terdekat. Ayo ibu-ibu yang mempunyai balita yang stunting, yang mempunyai balita tidak stunting, undang puskesmas yang diberikan pengumuman kepada masyarakat di sekitarnya. Yang kemudian ibu hamil supaya balita sehat pada sebelum menurunkan angka kematian bayi lahir, ibu melahirkan tidak meninggal dunia, itu kita bisa. Jadi perpustakaan itu sudah harus luas. Dan masyarakat itu semua ke perpustakaan, dan perpustakaan itu banyak ilmu. Kemudian juga pustakawan juga akan menjadi garda dan informasi. Nah, jangan kalau dulu di dalam pustakawan itu juga terus mau berjalan-jalan ke daerahnya, PRT-nya, bekerja sama dengan PKK, bekerja sama dengan kadar posyandu, harus seperti itu, ya. Harus bisa menggerakkan masyarakat yang mau ke perpustakaan. Kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya di sana, bisa dengan Karang Taruna, seperti itu. Maka pustakawan yang sekarang itu berbeda dengan perpustakaan konvensionalnya seperti itu. Begitu Bu. Ini semuanya ini hubungnya PPBIS ini menjadi program nasional. Bappenas sudah mencantumkan di dalam RPJM bahwa literasi ini menjadi program nasional yang utama, ya. Karena apa? Karena di 2004 kita di Indonesia SDM ini ya, guru itu kan berpikir kritis, kreatif, ya, kemudian bertanggung jawab. Di mana kita berada memilih literasi, ya, seperti itu. Nah, kalau begitu perpustakaan ini bagaimana caranya untuk untuk besar sekali, dan pustakawan juga berpikir di sana membantu
membantu mengurangi beban pemerintah. Lalu apa? Jadi PKBS tadi, kalau PKBS ini pengetahuannya meningkat, kesehatan meningkat, ya. Kalau sudah berkreasi, maka mereka bisa tinggi, kemudian juga dia masyarakat itu sudah berpengetahuan, mereka bisa apa namanya berusaha, kemudian juga buka peluang usaha gitu. Tapi perpustakaan kan untuk dagang ya tidak. Tapi kita hanya sebagai fasilitator saja, di mana pelaku usaha itu menggunakan kompetensinya, baik itu dari produknya, baik itu dari pendidikannya, bekerja sama kita dengan dinas ya, gitu, seperti itu. Panjang ya Bu ya? Mungkin itu salah satu tips and trick bagaimana cara rekrutmen seorang pustakawan juga ya Bu. Jadi tuntutan sekarang ya, pustakawan itu harus mampu menggerakkan masyarakat, mampu juga menggerakkan masyarakat ya, agar supaya masyarakat itu paham dengan literasi. Literasi itu kan lebih dari ada namanya divisi dari kepala Perpustakaan Republik Indonesia. Beliau itu menginginkan perpustakaan ini, literasi ini harus menjadi barang dan jasa, ya, harus menjadi barang dan jasa. Ini yang saya akan membacakan karena ini definisi seseorang tidak boleh salah ya. Jadi menurut Pak Syarif Bandung, kan Kepala Teknologi Indonesia yang baru saja pensiun dan sekarang menjadi kawan ahli utama seperti ini, beliau memberikan definisi atau pengertian literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas tinggi untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global. Kita tahu kan bahwa tantangan kita itu sekarang adalah industri 4.0, kemudian era disrupsi, kemudian globalisasi. Nah, kaitan dengan pertanyaan ini adalah membantu SDM yang dapat memenangkan persaingan global kan, sesuai dengan nasional di 2045 ini menjadi SDM yang unggul ya. Kenapa tadi literasi itu dapat memproduksi barang dan jasa? Jadi kalau kita berliterasi kemudian dapat memproduksi barang dan jasa, maka dirinya sendiri juga akan meningkat, penghasilannya meningkat, kemudian juga membuka peluang usaha, bersaing dengan negara-negara lain. Itu yang diciptakan oleh pemerintah kita, dan kita bekerja keras termasuk pustakawan seperti itu ya, melalui literasi seperti itu. Iya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk yang ingin ditanyakan kepada Ibu nih. Katanya sebenarnya apa sih kegiatan yang bisa diharapkan dari sebuah perpustakaan untuk generasi Gen Z? Ya, perpustakaan ini sudah berbeda. Kita juga harus menyesuaikan koleksi perpustakaan itu bukan karya saja. Sekarang sudah mengarah ke karya-karya cetak, misalnya dengan buku elektronik, kemudian dengan teknologi yang luar biasa, maka generasi Z ini bisa menggunakan perpustakaan ini untuk mencari informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dan apakah buku ini tidak boleh? Perpustakaan ya, kalau untuk buku elektronik, misalnya masih informasi yang jatuh dari elektronik teknologi, itu merupakan bagian dari layanan, bukan pengembangan dari layanan. Karena kita juga harus
menyesuaikan dengan generasi yang akan datang ya. Seperti 5 ini kan harus diperhitungkan juga karena nanti ke depannya itu kita akan meninggalkan hal-hal yang konvensional. Kita juga harus menyesuaikan juga membentuk manusia yang menghadapi tantangan yang disrupsi, kemudian globalisasi, dan poin gitu ya. Generasi Z itu kan nanti ke depannya itu sudah juga. Kan harus tiap sudah ketinggalan ya seperti itu. Mereka harus bisa menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi baik melalui buku maupun melalui teknologi seperti itu. Ada pertanyaan kedua lagi, Ibu yang mau bertanya, katanya program apa yang sudah berjalan di perpustakaan kota dan sudahkah ada yang sukses di dalam program yang sudah diselenggarakan di perpustakaan kota? Ya, nah kan ini ada pemikiran perusahaan. Ini kan sebagai petinggi perpustakaan di wilayah. Kalau di kabupaten itu pendidikan. Kalau di kota ada urusan kelurahan. Nah di TPB ini kita sudah mempunyai 15 titik ya, ada 2 kecamatan, ada 13 semua menjalankan transformasi perpustakaan yang berbasis ICT. Nah, di lapangan sudah banyak dampaknya. Dampaknya tidak hanya ekonomi, pengetahuan juga. Nah, secara ekonomi sudah banyak contohnya, misalnya ada pengusaha yang bergerak kritik kayak gitu. Kalau dulu kemasannya plastik, kemudian perpustakaan mengadakan pelatihan maka sekarang ini termasuk yang awal sudah plastik itu bagus yang ada perangkat itu yang menggunakan bus, maka pakainya juga sekarang tidak diwangi lagi, itu sudah masuk ke supermarket. Nah seperti itu. Nah kemudian juga ada ini misalnya perpustakaan mengadakan kegiatan pelatihan BJKP kayak gitu. Memang kita tidak punya itu dari ya untuk bahan dasarnya, tapi untuk repetisnya sendiri kita sudah mengadakan pelatihan. Apabila ada ibu-ibu yang sudah tervaksin dengan itu, timbul pemasaran. Bagaimana cara pemasarannya kita bersama dengan dinas terkait, bagaimana cara pemasaran untuk produk-produk seperti itu. Nah, kemudian juga ada usaha dari kue-kue misalnya gitu. Mereka sudah bisa kue-kuenya bagaimana cara pemasarannya. Nah, perpustakaan juga bisa memfasilitasi melalui Disperinda ya, misalnya bidang perdagangan bagaimana sehingga pelaku usaha itu sudah bisa meningkatkan produknya, kemudian bisa meningkatkan sampai ke market yang lebih tinggi dari market biasa gitu ya seperti itu. Nah, yang penting dampaknya ini bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat. Nah, sejahtera itu kan sebetulnya bukan hanya sehat juga kan sudah sehat. Ya. Bahkan kalau menurut agama kita kan sehat dulu ya rezeki datang. Nah, jadi untuk program penyuluhan kesehatan juga itu meningkatkan kesejahteraan. Kemudian juga kalau program pendidikan juga sama akan meningkatkan pengetahuan, kemudian maka sejahtera. Kalau kita sekarang pintar tidak berilmu juga kan kurang baik ya. Tetap saja kalau kita sudah bisa uang usaha, saja kita harus ada kecerdasan, ada kepintaran untuk memanage ya melakukan usaha itu. Sungguh luar biasa ya Ibu menjadi pustakawan itu, subhanallah. Ada pertanyaan lagi nih Bu, perpustakaan kelurahan di Kota Sukabumi ada berapa dan apa saja? Ya, ada Sukabumi ini 13 Karulua, kemudian
ada Ciberem, ada Sindangpalai, ada Wilwarudo, ada Gunung Puyuh, ada Citamiang, ada Baros, ada mana lagi sih? Tapi belum situ ya. Kemudian Cikundul. Ya itu ada berapa bagian itu jadi saya bukan nggak hafal ya harus lihat yang jelas itu seperti itu. Ada Gunung Puyuh kalau di sana itu di Gunung Puyuh Warudoyo, ada di Warudoyo. Kemudian kalau di Baros itu ada Tinampang di Berem ya. Kalau di Baros itu ada kecamatannya, ada kelurahannya. Kalau di situ tuh banyak itu Kundul, Rembut, Sari gitu ya seperti itu. Ya, nah ini kan sesuai dengan tujuan nasional bahwa kita ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kesejahteraan masyarakat. Sudah jelas kita ini untuk mensukseskan tujuan nasional yang menggunakan Undang-Undang 45 ya, yaitu dengan kesejahteraan. Gitu seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Setelah mendengarkan dan bertanya seperti ini, membuat saya juga ingin menjadi seorang pustakawan Ibu, terutama di daerah saya. Ya, Jadi kayaknya ada satu pertanyaan yang akan sangat mendalam. Kesan dan harapannya untuk generasi Gen Z ini untuk kedepannya apa menurut Ibu? ya jangan hanya ingin menguasai teknologi informasi lupa dengan tekad dari diri sebagai manusia. Kalau sudah berilmu, ilmunya luaskan kepada yang lain, dapat menjadi dapat menjadi pegiat literasi, menjadi relawan. Yang malu menjadi relawan, jangan malu jadi relawan. Ini jadi jangan malu menjadi pegiat literasi. Karena kita ini meningkatkan ya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita mengembangkan ilmu kita, menyebarkan ilmu kita, generasi-generasi yang akan datang ini juga berkiprah melalui perpustakaan, melalui pojok-pojok baca, melalui kelurahan, insya Allah ke depannya makin terwujud karena adanya di generasi ya. Baik, terima kasih sekali Ibu atas informasi untuk hari ini. Ibu mau memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa setelah ditanyakan oleh kita bersama. Dan ternyata seorang pustakawan itu luar biasa ya sebenarnya. Kalau pesan tadi itu jangan pernah malu untuk teman-teman untuk menjadi seorang pustakawan, untuk menjadi seorang relawan, karena profesi pustakawan itu luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan saat ini. Sampai ketemu di event berikutnya. Terima kasih Ibu Nike. Sampai ketemu lagi di permainan. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Terima kasih banyak untuk semuanya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya kembalikan ke MC. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nuhun Ibu Nike yang sudah membagikan ilmunya, kemudian juga sharing tentang banyak hal yang berkaitan tentang pustakawan untuk teman-teman semua yang saat ini mengikuti live di Instagram kami. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kalau misalkan nih ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditunggu sampai jam 8 malam. Nanti akan ada hadiah spesial dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di live kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.